Enggak, Mah. Terus masih kenyang? Enggak juga, Mah. Lagian nasi putih doang, siapa yang nafsu makan, Mah? Lauknya kan disendokin. Aduh, ini anak mama udah gede masih manja banget sih. Iya ya, bila perlu mama suapin. Abdel sedang... Sesak nafas, Del? Bukan, Mah. Sesak napas kan bengek. Bengek itu penyakit turunan. Emang Mama nurunin penyakit bengek sama Abdel? Ya enggak lah, Del. Mana ada di keluarga kita itu ada sakit bengek. Kalau di keluarga Temon mungkin ada. Abdel memegang dada ini, itu artinya Abdel sedang jatuh cinta. Garis miring, falling in love, mother. Alhamdulillah, anak mama akhirnya bisa jatuh cinta. Mama pikir kamu cuma bisa jatuh dari motor, Del. Abdel jatuh cinta pada... Pandangan pertama. Bukan, Mah. Abdel jatuh cinta pada senggolan pertama. Senggolan pertama? Kemarin kan Abdel ke mall. Terus nggak sengaja Abdel nyenggol cewek. Ceweknya cakep banget. Ya udah, Abdel jatuh cinta aja. Sama dong, Del. Maksud Mama? Mama juga sedang jatuh cinta pada... Senggolan pertama saat Mama berjumpa. Bukan, Del. Terus? Pada traktiran pertama. Maksud Mama? Waktu Mama belanja di mall, Del, dompet Mama ketinggalan. Ada pria yang ganteng baik lagi duduk di sebelah Mama. Dia belanjain Mama, traktir Mama. Udah gitu ganteng banget, Del. Tapi, Mak, cewek yang sedang Abdel jatuh cintain itu janda, namanya Anita, Kana Utas. Karena utas itu opo toh, Del? Anak satu, Mak, tinggal dibalik aja, Mama nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah, Del. Yang sama Mama juga adut. Adut? Maksudnya? Ya sama, tinggal dibalik doang kan. Repot banget, duda. Oh, bisa aja. Berarti kita sama dong, kompak kita. Si dia datang, merusak kebahagiaan kita aja, Mak. Bagian apaan sih? Mon, yang duduk di sini khusus orang yang sedang jatuh cintrong. Gue juga sedang jatuh cintrong. Ceweknya cantik. Namanya Rindu. Rindu, mengapa rindu hatiku? Kalau kamu lagi sedang jatuh cinta, kenapa nyanyimu sedih, Mon? Gimana nggak sedih, Tante? Si Rindu ngajakin nonton, tapi temen nggak punya duit. Ribet amat, ajak nonton TV aja, kenapa susah? Tadinya gue mau ngajak kayak gitu juga, Del. Tapi si Rindunya nggak mau. Ya, Rindu, ada apa? Ntar malam jadi nonton kan, Mas Temon? Ya jadi dong. Kalau perlu, satu teater Mas Temon sewa semua. Jadi nanti dalam satu teater cuma kita berdua doang. Waduh, Mas Temon romantis banget sih. So sweet deh. Ya iyalah. Ya udah, pokoknya dunia ini milik kita berdua. Yang lain pada numpang. Oke deh, nanti Rindu jemput di rumah ya. Bye. Mwah. Lagu-laguan lo, Mon. Dunia milik kita berdua, yang lain pada numpang. Lo aja numpang hidup di sini. Suka-suka gue dong, Del. Gue yang jatuh cinta sama Rindu. Mana Rindu? Masih kelas 2 SMA lagi. Kelas 2 SMA. Wah, kalau dihitung-hitung, gua sama Mama Abdel tuh klop. Coba gue hitung. Mamanya Abdel janda, gua duda. Mamanya Abdel anaknya 2, gue juga 2. Mamanya Abdel bodinya seksi, gua gagah. Wah, bener tuh, semuanya klop. Tapi kalau gue jadi sama mamanya Abdel, pasti gue setiap hari ditipu mulu sama Abdel sama Temon. Wah, biarin deh. Kalau gue bener-bener jadi sama mamanya Abdel, pasti Temon dulu yang gue usir. Orang dia numpang, baru si Abdel. Emangnya ibu tiri aja yang bisa kejam? Bapak tiri juga bisa kejam.
Klis. Muka lu cerah kayak langit di musim kemarau. Sekarang susah, Mon. Musim kemarau aja sering mendung, Mon. Ya udah kalau gitu gue ganti. Wah, muka lu cerah banget, Klis. Kayak cat rumah Pak Lurah. Ah, salah, Mon. Rumahnya Pak Lurah tuh udah diganti catnya, Mon, kemarin. Warna hijau gelap. Gitu ya, Klis? Iya, Mon. Ya udah terserah deh. Muka lu mau cerah kayak apa kek? Yang penting lu sekarang pinjemin gue duit. Gue mau jalan, mau nonton sama Rindu, cewek gue. Wah, muka gua tadi cerah. Dengar lo mau minjem duit, langsung mendung, Mon. Wah, lu salah, Klis. Muka lu tuh tetap cerah. Gue tahu lu kesel sama gue, denger gue mau pinjem duit sama lo. Tapi gue bingung, Klis. Kenapa muka lu tetap cerah ya? Aura muka lu itu lo, Klis, luar biasa. Itu modal penting, Klis, untuk memikat wanita. Yang bener, Mon. Bener, Klis. Kalau gue bohong, lu potong aja utang gue ke lo. Wah, kayaknya lo tulus, Mon. Lo butuh berapa, Mon? Ya, lu punya berapa? Gua ada 1 juta, Mon. Nah, gue butuh 1 juta, Klis. Nanti 2,5%-nya mau gue kasih ke kaum duafa dan fakir miskin. Ya, namanya orang lagi seneng, harus ingat sama orang susah, Klis. Yaudah, nih. Nah, gitu dong. Tapi inget ya, Mon. 2,5%-nya milik kaum duafa sama fakir miskin. Iya, tenang aja, Klis. Gue udah siapin kok. 25.000 untuk orang susah. Terima kasih ya, Mon. Sama-sama, Klis. Yaudah, gue jalan dulu ya, Klis. Si Rindu udah gak sabar nungguin gue. Iya, Mon. Wah, gua salut teman-teman. Lagi seneng aja, masih ingat sama gua orang susah. Mana gua dikasih 25.000 lagi. Ah, lumayan. Hah? Tapi duit 1 juta gua melayang. Wah, brengsek tuh teman. Udah gua dikatain kaum duafa sama fakir miskin lagi. Ah, gua kena tipu lagi sama teman. Ah, pusing dah bikinin teman. Dan gua tidur aja. Kenapa sih lo, Mon? Mondar-mandir kayak... Setrikaan. Bukan, Terus kayak apaan dong? kayak tikus. Kok kayak tikus? Ya emang kenapa? Emang tikus nggak ada yang mondar-mandir? Kalau tikus mondar-mandir, namanya tetap tikus, Mon. Kalau balik-balik mah, fotokopi. Gue tuh lagi resah menunggu kedatangan Rindu. Gue juga lagi menunggu kedatangan Anita, tapi gue nggak mondar-mandir kayak lo, kayak tikus. Waalaikumsalam. Rindu. Mas Mon, Lihat deh. Cipika-cipiki, tanda kemesraan. Kalau sampai bibir lo yang dicium, Mon, itu tanda kiamat telah dekat. Ah, sirik aja lo. Mas Adil. Mama. Mama ngapain di sini? Loh, kamu ngapain? Jemput Mas Temon. Tadi pamitnya bilang mau ke pengajian. Mama juga tadi pamitnya ke rumah kakek. Kakek Abdel. Emang udah jenggotan. Pantes nggak dipanggil kakek. Nih, Mama bawain oleh-oleh buat kamu. Sekalian kenalin calon papa kamu. Mama? Rindu? Ngapain kalian di sini? Papa ngapain di sini? Wah, ini mah udah jelas. Yang masih punya suami ngaku janda. Yang punya istri ngaku duda. Tapi yang masih SMA tetap sekolah. Jadi nggak ada masalah dong kalau Rindu masih terus pacaran sama Mas Temon. Enak aja, saya nggak setuju punya mantu kayak kamu. Ya kan, Pak? Bener, Ma. Sekarang kita pulang. Kita impas. Toh kita udah saling membohongi. Ayo pulang. Terus piye ini, Del? Ya mama sih
baru ditraktir aja udah mau dijadiin bapaknya Abdel. Kamu juga, Den, karena senggolan jatuh cinta. Terus temen gimana dong tante? Lo mah lebih hancur, Mon. Lo nggak bisa apa nyari cewek yang seumuran? Anak sekolah lo mau bohongin. Emangnya Muklis lo tipu? Emang Muklis yang mau gue pacarin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Aku tertipu, aku terjebak, aku terperangkap muslihatmu. Udin Penyok, apa-apaan sih engkau? Engkau ingin meledek aku ya? Ah, tidak, aku tidak meledek engkau, Abdel Akhrian. Kalau gitu, ledek tante dong, Din. Tidak juga, Tante. Tapi hari ini hati Udin lagi hancur. Hancur kenapa, Din? Gimana nggak hancur, Mon? Gue ditipu mentah-mentah sama cewek. Di SMS, ngakunya dia masih gadis. Gue datengin ke rumahnya, ternyata dia udah nah. Lu ngeledek gue lu, Din? Siapa yang ledek elu? Tadi bilang nenek. Udah, lo berdua sama aja 11-12 meledek-ledekan. Lagian itu nenek-nenek juga nggak nipu, Din. Emangnya nggak ada pak nenek-nenek yang masih gadis? Nenek-nenek yang belum kawin? Benarkah demikian adanya, Del? Benar demikian adanya, Udin Penyok. Oh, kalau gitu gue nggak tertipu dong. Wah, makasih Tante, makasih Del, makasih Mon. Ternyata kalian benar-benar keluarga yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggir. Minggir. Aku tak tertipu, aku tak terjebak, aku tak terperangkap. Aku tak Jadi bener, Anggun mau cerai sama suami Anggun. Iya bang, Anggun sekarang baru mau ngurus perceraian di KUA. Tapi itu dia masalah Bang Muklis. Anggun butuh duit. Kalau nggak pakai duit, proses perceraiannya lama. Emangnya Anggun butuh berapa sih? Katanya sekitar 1 juta. Ya, kalau 1 juta sih Abang Muklis punya, Anggun. Nih. Tapi inget ya, Anggun, kalau Anggun udah cerai, benar-benar mau nikah sama Abang Muklis. Iya Bang Muklis, Anggun kan bener-bener cinta sama Bang Muklis. Doain ya Bang, mudah-mudahan perceraian Anggun berjalan lancar. Iya, Anggun. Doa Bang Muklis menyertai Anggun. Bang Muklis, Anggun jalan dulu ya. Assalamualaikum, Klis. Waalaikumsalam. Lu ngapain sini, Din? Percuma, Din. Gua tuh nggak punya duit. Duit gua kasih sama calon istri gua. Siapa juga yang mau minjem duit elu, Klis? Gue kesini mau komplain, sekalian laporan. Lu ngambilin cewek, Din? Enggak. Kalau gue ngambilin cewek, buat apa komplain? Langsung gue nikahin aja, Klis. Ya terus lu kesini masalahnya apa? Klis, kucing kesayangan gue hilang. Kucing lo yang hilang, kenapa lapor ke gua? Lu kan keamanan di sini, Klis. Lu juga harus tanggung jawab. Kucing gue kan warga sini juga. Din, kucing lo udah lapor belum sama Pak RT? Kan ada aturannya tuh, 1 kali 24 jam harus lapor. Klis. Bener kata Temon. Ternyata lu itu satpam yang paling on. Mana bisa kucing lapor ke Pak RT, Klis? Enggak. Makanya, Klis, gue minta pertanggungjawaban elu. Gimana caranya kucing kesayangan gue balik lagi? Gini aja, Din. Mendingan lo tulis di surat kabar tentang kehilangan kucing. Gimana sih lu, Klis? Kucing kan buta huruf. Emang kucing bisa baca? Oh gitu ya. Gini aja, Din. Kalau enggak, diumumin aja di radio-radio. Kalau enggak, di musola, Din. Pusing gue ngomong sama lu, Klis. Kucing kan nggak tahu bahasa kita. Emang lu tahu bahasa kucing? Enggak. Nah, sama. Kucing juga nggak tahu bahasa lu. Oh iya ya. Gini aja, Din. Lu cari dulu kucing lu sampai ketemu. Nah, setelah itu lu laporin sama gua, Din. Kok jadi gue yang nyari?
Gua kan belum tahu kucing lo kayak apa, Din. Mana bisa gua nemuin kucing lo? Oh iya ya. Wah, bener juga lu, Klis. Makasih ya, Klis. Ternyata lu bener-bener satpam yang paling baik di komplek ini. Ya iyalah. Ya udah deh, kalau gitu gue mau nyari kucing dulu. Ntar kalau udah ketemu, gue baru lapor sama lu. Iya, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggir, Klis. Kebalik, minggir. Gimana sih lu, Klis? Ada pohon di sini nggak bilang-bilang. Ya lu, yang disuruh minggir gua doang. Pohonnya enggak. Oh iya ya. Ya udah deh, lu duduk lagi, Klis. Iya. Gua minggir lagi ya. Gak usah, ntar gue nabrak lagi. Assalamualaikum lagi, Klis. Waalaikumsalam lagi, Din. Wah, ternyata baru kali ini gue merasa pinter. Nggak percuma gue ditipu temon. Ternyata ilmunya bisa gue ambil. Sekarang gue tidur aja sambil nungguin kabar dari si Anggun. Wah, Mah, ada kucing bagus tuh, Mah. Oh iya ya. Tuh kan, Mah, kucingnya bagus. Iya ya, bagus ya. Bawa pulang aja, Mah. Wah, Mbak, itu kucing gue. Mana? Ini memang kucingnya Mas. Iya. Jangan percaya, Mah. Pasti Om itu bohong. Kamu tahu dari mana kalau Om ini bohong? Lihat aja mukanya. Masa Om jelek kayak gitu? Punya kucing bagus? Oh iya ya. Kamu punya surat-suratnya? Surat-surat. Emangnya kendaraan. Ini kucing, Mbak. Kalau kucing bagus kayak gini harus punya surat-surat. Punya nggak surat-suratnya? Enggak. Tapi bener kok, Mbak. Ini kucing gue. Kalau nggak percaya, tanya aja sama kucingnya. Emang kucingnya tahu? Kali. Laporin polisi aja, Mah. Kamu mau saya laporin polisi? Pergi sana. Buat kamu, yuk. Kerjaannya muklis tidur mulu. Makanya kucing gue hilang. Bangun, Ben! Apa-apaan sih lu, Din? Gangguin orang tidur aja lo. Habis lu molor mulu. Emang kucingnya udah temuin, Din? Udah, Klis. Tapi masalahnya kucing gue nggak bisa diambil. Emang kucing lu kecemplung sumur, Din? Bukan. Kucing itu udah ditemuin orang. Tapi orangnya nggak mau ngasih ke gue. Kucing apaan sih, Din? Sampai diperebutkan gitu? Wah, itu kucing mahal, Klis. Kucing Persia. Meong, meong. Itu aja dikasih sama saudara gue dari Singapura. Katanya kucing Persia, tapi dari Singapura. Kucingnya emang kucing Persia, Klis. Tapi belinya di Singapura. Oh gitu. Emangnya kenapa kucingnya nggak dikasih, Din? Nah itu, masa orang itu nggak percaya kalau itu kucing gue? Jangankan orang itu, Din. Gue juga nggak percaya. Emangnya lo punya bukti, Din, kalau kucing itu punya lo? Enggak. Ya, itu mah nggak bisa, Din. Tapi kan lu keamanan di sini, Klis. Lu harus ikut tanggung jawab. Pokoknya, kucing itu harus lu ambil. Selain ke gue. Titik. Sekarang gini aja deh, Din. Lo datang ke pengacara, konsultasi hukum, Din. Gua nggak ngerti hukum. Kok pengacara? Pengacara kan mahal. Mana gue gak punya duit. Pinjemin gue duit dong, Klis. Emangnya berapa sih bayar pengacara, Din? Ya banyak, Klis.
berjuta-juta. Wah, kalau juta-jutaan gua nggak punya, Din. Emang lu adanya berapa, Klis? Ya, gua adanya sih 500.000, Din. 500.000 mana cukup buat bayar pengacara, Klis. Ditawar aja, Din. Emang pengacara bisa ditawar, Klis? Ya, mana gua tahu, Din. Gua kan nggak pernah jadi pengacara. Oh iya ya. Ya udah, mana duitnya? Ya. Nih, Din. Tapi ingat ya, Din, ini buat bayar pengacara. Iya, emangnya gue temon. Pakai diingetin segala. Gue ini Udin, Klis. Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek tempat gue tinggal. Udah, assalamualaikum, Klis. Waalaikumsalam. Minggir. Bukan lu, Klis. Ya, terus siapa dong? Nih, pohon. Emangnya pohon bisa ngomong? Oh iya ya. Gue jadi bingung. Si Udin yang kehilangan kucing, kok gue yang ngeluarin duit sih? Nggak si Temon, nggak si Udin. Sama aja. Wah, kayaknya gue ketipu lagi nih. Ah, biarin deh. Yang penting kan, sebentar lagi gue bakalan kawin sama si Anggun. Udah, gue mau tidur sambil menyongsong hari esok yang lebih baik. Maaf, Pak. Sebentar. Gue tungguin dari tadi cuma bilang, sebentar. Lah beli. Maaf, Pak. Sebentar. Mantap. Mana? Sebentar. Kalau caranya kayak gini, gue masuk penjara bukan karena bunuh kucing, tapi karena bunuh pengacara. Untung masih ada mainan. Anda tentu bertanya-tanya kenapa saya mondar-mandir. Sebenarnya saya ini mengetes mental saudara. Karena kalau kita berbicara ranah hukum, berarti kita berbicara mental. Ini dampaknya akan menguntungkan bila kita menghadapi persidangan. Oh gitu. Tapi Bapak ini bener Pak pengacara kan? Sebentar. Sekarang saya jawab. Saya pengacara Taufik Lalat, sarjana hukum. Kebetulan kalau gitu. Iya, iya. Kira-kira kalau konsultasi hukum biayanya berapa ya Pak? Sebentar. Sekarang saya jawab. Kalau konsultasi hukum sama saya, itu murah. 3 pertanyaan, 500.000. 3 pertanyaan 500.000. Itu sih mahal Pak. Kira-kira bisa kurang nggak? Sebentar. Sekarang saya jawab. Nggak bisa. Sebagai seorang lawyer ataupun pengacara, saya ini mempunyai harga standarisasi sendiri. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Sebentar. 1, 2, 3. 3 pertanyaan. Pas 500.000.
Sekarang Anda bayar 500.000. Tapi kan Pak, saya... Anda mau nambah pertanyaan lagi? Oh, enggak. Ya udah bayar. Iya Pak. Ini tanda terimanya. Satu, apa benar Bapak ini pengacara? Dua, berapa biaya konsultasi hukum? Tiga, biaya bisa kurang nggak? Oh iya ya, ini kan udah 3 pertanyaan. Tapi kan ini nggak ada hubungannya sama masalah hukum. Ngapain gue ngeluarin duit 500.000 ya? Anda bertanya sama saya lagi? Enggak. Enggak, Pak. Saya cuma bertanya sama diri saya sendiri kok. Kalau gitu, bayar sama diri Anda sendiri. Ya, nanti bayar di rumah aja, Pak. Ya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dibawa kemana tuh? Buat saya aja, Pak. Lagian di sini juga nggak dipakai. Enak aja nggak kepake. Ini mainan saya. Kalau klien kagak ada. Besok Anggun baru mulai sidang perceraian, Bang. Doain ya, semoga sidang perceraiannya lancar. Oh, jadi besok Anggun mulai sidang? Pasti deh abang doain. Iya, Bang, tapi Anggun masih butuh uang buat memperlancar sidang perceraian, Bang. Emangnya Anggun butuh berapa lagi? 2 juta. Wah, jangankan 2 juta Anggun, 10 juta aja. Bang Muklis punya. Enggak sih, tapi kalau 10 juta terpaksa kasbon deh sama Pak RW. Weh, Klis. Ini calon bini lu. Wah, kenalin gue dong. Bang Udin? Anggun. Kurang ajar. Sini kamu. Apa-apaan lu sama calon istri gua? Calon istri. Dia itu cewek penipu, Klis. Enak aja lo, Din. Calon istri gua dikatain penipu. Klis, sebelum elu, gue duluan yang kena tipu. Lu pasti kasih duit sama dia kan? Lu tahu sih, Din? Ya, kan barusan gue udah bilang. Sebelum elu, gue duluan yang kena tipu. Lu ngasih duit berapa sama dia? 1 juta, Din. Mending, Klis, lu 1 juta. Gue 3 juta. Habis itu, dia pasti minta 2 juta lagi, ya kan? Lu tahu juga sih, Din? Ya. Kan gue udah bilang, Klis, sebelum elu, nih, gue duluan yang jadi korban. Please deh, Hah? Gua nggak percaya. Pasti lu mau sabotase. Biar gua nggak kawin-kawin lagi kan? Buat apa gue sabotase lu, Klis? Lu mau kawin lagi kek, nggak kawin lagi kek, terserah. Kalau lu nggak percaya, kita kejar tuh cewek. Ayo. Yuk. Lu ikutin gue dulu dong. Oh iya ya. Mau kemana tuh si bego masih tolol? Jadi gagal deh gue minjem duit sama si Muklis. Akhirnya setelah seharian muter-muter di kompleks, ternyata di sini. Ini kucingnya. Kucing siapa? Jangan pura-pura ya. Mas kan yang tadi siang nanyain kucing ini ke saya. Nih, udah mati karena sakit. Mbak, saya tuh nggak pernah miara kucing. Miara diri saya sendiri aja repot, miara kucing lagi. Saya ingat banget orang yang punya kucing ini orangnya jelek. Mbak, kalau orang yang paling jelek mungkin saya. Tapi kucing ini bukan punya saya. Pokoknya gua nggak mau tahu. Ini kucingnya. Buat apaan? Terserah lo. Lo mau makan, mau bakar, mau panggang. Emang gue pikirin. Untung cantik. Kalau enggak, jelek. Bener nggak sih bangkai kucing? Ternyata bener. Gua kena 1 juta. Mending lu 1 juta, gue kena 3 juta, Klis.
Ngomongin apaan sih? 1 juta, 3 juta. Din, kalau bisnis ajak-ajak gue dong. Bisnis. Mau bisnis ketipu. Tuh, Muklis habis ketipu. Ya, lu habis ketipu, Klis. Berarti lu udah gak punya uang dong. Siapa bilang? Gue masih ada 2 juta. Kebeneran, Klis. Gue butuh 2 juta buat uang pelicin masuk kerja. Gue pinjem dong. Ah, nggak bisa, Mon. Gue baru kena TV 1 juta. Udah lo mau pinjem lagi. Sekarang lu pilih, Klis. Uang 1 juta yang ke TV itu nggak balik, atau gue pinjem uang lu 2 juta, nanti gue balikin kalau gue udah kerja pas gajian. Oh iya. Ya udah deh, Mon. Nih, Nah, gitu dong. tapi inget ya, Mon. Kalau lo udah dapat kerja, terus lo gajian, balikin duit gua. Iya, Bawa apaan nih? Oh, lu belum mandi ya, Mon? enak aja lu, Din. Ah, pasti parfummu ganti, ya kan? Ngaco lo, Din. Ini bukan bau gue. Ini bau bangkai kucing. Oh, gue baru inget. Berarti cewek yang tadi kesini itu nyariin lo, Din. Cewek? Wah, cantik gak, Mon? Cantik tapi galak. Nih, kucing lo. Oh, gue tahu sekarang. Pasti cewek itu mbak yang tadi siang sama anak kecil. Ini kucing kesayangan gue, Mon. Kucing gue mati. Mon, lu bunuh kucing gue ya? Tega banget sih lu, Mon. Dari kecil sampai sekarang, lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Kanibal lu. Kanibal dari mana? Kucing aja masih utuh. Emang gue makan. Terus gimana dong kucing gue, Mon? Gimana gue tahu? Ya udah, buat lu deh. Buat gue, buat apaan, Din? Klis, buat lo aja, Klis. Oh, enggak. Nih, Din. Kucing lo, kucing mati, kasih ke gue. Pak, ini Pak pengacara yang siang tadi ya? Oh iya, saya pengacara Taufik Lalat, sarjana hukum. Terus gimana dong, Pak? Kucing gue mati nih. Wah, itu masalah gampang. Kubur. Kalau ngubur sih gue juga tahu. Tapi cewek yang ngambil kucing gue ini bisa dimasalahin nggak? Oh, itu bisa. Kita pasalkan 378. Beres kan? Hah, Apaan nih? ingat nggak waktu di kantor? 3 pertanyaan. 500.000. Nah, bayar. Oh iya ya. Tapi kan, Pak. Mau nambah pertanyaan lagi? Bayar. Enggak. Nih bayarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sompret lo! Gue ini pengacara terkenal. Masa dibayar pakai bangkai kucing? Mas, kenal sama orang itu? Kenal? Apa benar bangkai kucing ini miliknya dia? Bener. Oh, Mas tahu nggak alamat orang itu? Alamatnya Jalan Flamboyan nomor 7. Makasih Mas ya. Assalamualaikum. Apaan? 3 pertanyaan, 500.000. nah, itu tahu. Tapi kan Mas... Mau tambah pertanyaan lagi? Enggak. Baik, saya bayar. Mana? Makan tuh bangkai. Ya, awalnya dari gue, akhirnya ke gue lagi deh. Mungkin emang gue kali yang harus ngubur nih kucing. Cing, lu mau gue kuburin? Ya udah, gue kuburin ya, Cing.